Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya terima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, saya sangat bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, sebab hampir 5 bulan ya, 6 bulan kita tidak bertemu karena saya harus merasakan kenikmatan Allah yang berupa sakit ya. Cerita masalah penyakit panjang ceritanya tetapi yang jelas saya operasi otak 3 kali. Iki otak loh ini. Ya. Ini ada selangnya dari ubun-ubun sampai ke perut, pasang selang ya. Dan operasi yang dilakukan atau saya jalani 3 kali operasi. Sempat makan lewat hidung, Pak. Jadi sepet makan lewat hidung ya, itu kalau kemudian saya sekarang sembuh dan bisa bertemu dengan jenengan, itu karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri, yang patut saya syukuri secara pribadi. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji malam ini mudah-mudahan mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sampai lali tutuk endi winginane. Ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang kata-kata Islami dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Biasanya saya pasti pakai makalah. Karena keterbatasan saya, sekarang saya tidak bisa naik sepeda motor sendiri, fotokopi sendiri, tidak bisa. Maka nanti saya tinggal aja ini. Saya tinggal di sini. Kalau jenengan berkenan ya, monggo jenengan hubungi takmir untuk digandakan materi ini, ya. Tapi sekalian, kata-kata Islami dalam kehidupan seorang Muslim. Islami itu kata sifat yang melekat pada diri seorang Muslim. Dan nanti yang akan kita bicarakan adalah kata-kata yang semestinya melekat pada diri seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata Islam itu banyak sekali. Sampai ada kata-kata Islami yang diamalkan oleh orang-orang di luar Islam. Ambil contoh, Pak. Kalimat khas dalam Islam, jika kita ketemu satu dengan yang lain, ucapkan salam.
Itu salam khas dalam ajaran Islam, tidak ada pada ajaran lain. Jadi kalimat assalamualaikum warahmatullah itu kalimat khas khusus diajarkan dalam agama Islam. Untuk mengakhiri sholat juga ucapan salam. Anehnya sekarang banyak orang Islam ketemu dengan temannya tidak berucap salam, tapi justru salam itu diucapkan oleh orang-orang di luar Islam. Banyak orang di luar Islam yang fasih berucap salam. Berikutnya, berhati-hatilah dengan kata-kata. Sebab dengan kata-kata itu orang bisa menunjukkan keimanannya. Dengan kata-kata itu pula seseorang bisa menjadi murtad, bahkan musyrik. Hanya dengan kata-kata. Kalau kemudian Rasulullah SAW memberikan ajaran tentang kata-kata Islami, itu hakikatnya kata itu untuk ingat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Oleh karena itu nanti Pak, Bu, nyuwun sewu dileng-eling nih. Jangan sampai kata-kata Islami ini diganti dengan kata-kata yang tidak Islami. Nyuwun sewu nggih, iki ngaji iki Surabaya wae, nggih. Cara Surabaya wae. Saking gregetene karo wong liya, saking mangkele karo wong liya, bukan ingat kepada Allah, tapi menyebut nama hewan, menyebut nama tumbuhan. Gregeten muring-muring mangkel, sing disebut apa? Jangkrik, ya kan? Jambu, asem. Menyebut nama hewan, nama tumbuhan. Padahal dalam Islam itu diajari kata-kata Islami. Kewapreset ejaran. Coba, ya kan? Padahal Rasul mengajarkan kata-kata Islami. Jangankan kepreset, sandal, pedot wae. Rasul menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sandalnya pedot, tali sandal putus, Rasul menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sandal sampai nang masjid hilang, ayo nyebut apa? Jangkrik, sopo sih? Nah coba menyebut nama hewan. Yang lebih parah lagi menyebut kata-kata yang tidak ada artinya. Aku mau ngekei contoh misune arek Surabaya. Kulo yakin sak menten kata itu yang ini iso misu, iya kan? Iso misu ya, gak lanang gak wedok, iso misu. Pertanyaannya, sampean iso misu itu diulangi sapa? Ustad ndi sing ngulangi misu? Guru agama ndi sing ngulangi misu? Gak ono. Tapi sampean ngerti, hafal misu ini. Fasik. Fasik misu ini. Ya. Tapi sekalian, zaman Rasul nih. Kalau ada seorang tabib mau membaca mantra, mau membaca jambi-jambi, Rasul mengatakan, bacakan jambi-jambi itu di depan saya. Kalau ada kata-kata dari mantra, dari jambi-jambi yang akan diberikan pada pasien, kata-kata yang tidak dimengerti maksudnya dan tidak ada artinya, Nabi mengatakan jangan dibaca. Sebab kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti hakikatnya kalimat setan. Wis aku saiki takon, mesone arek Surabaya ku apa artine? Dolek ana nang kamus ra ono.
Kalau kemudian ada orang yang mau otak-atik gathuk, itu toko bahasa Arab Pak itu. Ya. Itu tidak berdasar. Kok toko bahasa Arab, Rasulullah wong Arab kurang ngerti. Ya. Makanya orang Islam yang baik menghindari kata-kata yang tidak bisa dipahami. Ya. Ini. Saapi-api wong Islam. Bendino mlebu masjid, salat nang masjid. Tapi nek tetep misuhan dadi wong elek. Makanya hati-hati dengan kata-kata, ya. Sekian puluh hadis tentang ucapan. Rasulullah SAW memberikan gambaran, ada korelasi, ada hubungan antara kata-kata dengan iman seseorang. Ambil contoh, ambil contoh. Sudah masyhur, sudah sering kita hafal, kita dengar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sapa wong sing iman marang Allah, iman marang hari akhir, mongko dheweke kudu ngomong sing apik. Nek gak iso ngomong apik, diam saja. Makanya hati-hati, sebab kata-kata itu hubungannya dengan iman pada Allah, iman pada hari akhir. Termasuk perbuatan. Berhati-hatilah dengan perbuatan. Sebab Rasulullah juga memberitahukan bahwa seorang pencuri, maling berbuat. Seorang pencuri itu kosong imannya dalam hati pada saat dia mencuri. Pencuri, maling itu basa lawas. Saya kan koruptor, maling duit negara, maling duit rakyat, kan gitu. Seorang koruptor kosong imannya pada saat dia menjadi korupsi ya, melakukan korupsi. Hati-hati ya, hati-hati. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah al-imanu qaulu wa amalu fa huwa idza zazitu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan. Sehingga dia bisa bertambah. Kalau ucapannya baik, perbuatannya baik, dia juga bisa berkurang saat dia ngomong yang tidak jelas, ngomong yang tidak ngerti maksudnya, misui wong, ya, habislah iman itu. Sekarang mari kita bicarakan. Sekali lagi nanti ini saya tinggal di sini ya nanti. Mas Ridwan mana? Absen ya. Oh ya absen. Kami sekalian sebagai pengantar ya. Seseorang tidak dapat dikatakan berakhlak mulia. Tidak bisa dikatakan berakhlak terpuji jika kata-kata dan ucapan sehari-hari bertentangan dengan ajaran Islam, meninggalkan ajaran Islam. Itu banyak Pak kata-kata Islam itu ya, banyak sekali. Maka kita hidupkan setiap kata-kata ini mengajak kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan ucapan-ucapan Islam yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan meneguhkan iman dalam diri seseorang. Kita percepat ya. Berikutnya. Kata Islami pertama adalah tasbih. Berucap tasbih. Unine subhanallah. Ini khas dalam Islam. Di agama lain tidak ada mengajarkan subhanallah. Paling ngepuji Tuhan. Ya. Ini Pak artinya maha suci Allah. Kalau kemudian Rasulullah mengajarkan tasbih, itu sebabnya ada perintah dari Allah. Rasulullah nggak gawe-gawe karepe dhewe. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah itu? Tapi sekalian,
perintah bertasbih atau memahasucikan Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya ini Pak, di antaranya ini ya. Habis sekalian jenengan tingali layarnya ya. Ayat ini didahului dengan huruf nida. Huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan. Allah begitu mesra terhadap makhluk yang beriman, maka dipanggillah ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan paling mesra yang oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an. Kalau Pak Masrud memanggil istri yang tercinta gitu, panggilannya apa? Ya Humairo, wae si merah jambu, abang kabeh. Mari digepuki ya abang kabeh. Tapi sekalian, ini panggilan yang mesra yang diabadikan dalam Quran surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, ini berikutnya Pak, ayat berikutnya. Ini konotasi pembicaraan kita. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Bukan menyebut nama hewan, bukan menyebut nama tanaman, menyebut nama Allah. Zikron kasiro, dengan zikir yang sebanyak-banyak zikir. Maka nanti ada kalimat-kalimat Islam, kata-kata Islam itu zikir ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Kalau Al-Quran mengajarkan kata-kata bukrota wasila, itu artinya setiap waktu. Jangan diartikan pagi dan petang. Oh nek ngono nek siang hari tidak ada tasbih, malam hari tidak ada tasbih, kan tidak disebut. Bukrota wasila, pagi dan petang, itu artinya di setiap waktu, di setiap saat. Kaya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, akan kubuka pintu keberkahan dari langit maupun bumi. Itu artinya pintu keberkahan dari segala penjuru. Ya, ini harus dipahami. Jadi poin pertama kita adalah bahwa kata Islam yang harus kita sebut adalah tasbih. Berikutnya apa? Kapan tasbih itu diucapkan? Tadi sudah saya bilang di setiap saat, ya. Tapi sekalian, mengapa setiap saat kita bertasbih? Sebab tasbih itu kata yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ahabul kalami ilallah arbaun, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kata yang sangat disukai oleh Allah, dan setiap waktu kita sebut itu. La yadurruka bi ayyihinna badaqta. Hadis ini sahih Muslim. Ya. Kalau sahih enggak usah dilihat dan dicek ya. Ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah. Yang pertama tasbih. Unine subhanallah. Nontok wong ganteng, duwe akeh, pinter, aktif nang masjid. Subhanallah.
luar biasa orang ini. Nontok wong elek, goblok, medhit, misuan. Ojo dipisui, Pak. Tetep subhanallah, kok urip kok ngene. Wis goblok, elek, misuan, gak tahu sholat, tetep subhanallah. Karena apa? Karena memang itu sudah merupakan sibghatullah. Sibghah itu celupan. Pak Bu nyun sewu nggih. Wajah kita punya rupa yang masing-masing itu adalah settingan, celupane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sibghah. Celupan. Kelir. Ya. Ya, jadi di apa namanya? Di setting seperti itu. Saanane wong gak ono sing padha. Tidak ada dua individu yang sama. Ya, itu teori dalam biologi itu ya. Tidak ada dua individu yang sama. Maka nanti kalau ada hal yang luar biasa ucapan subhanallah. Guru yang ngono, de murid pinter ya, suka bergaul, koncone akeh, ganteng, ayu, subhanallah, luar biasa kamu. Duwe murid ku goblok. Pateni. Duwe murid ku goblok, duwe murid ku elek. Ojo terus Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tetep subhanallah le sampeyan iki diulangi bolak-balik tetep gak iso wae. Pakai subhanallah. Ya. Walhamdulillah, ucapkan sering-sering hamdalah. Sebab kenikmatan dari Allah itu tidak terhitung jumlahnya, setiap saat diberikan kepada kita. Maka ucapkan hamdalah di setiap waktu. Sangat disukai oleh Allah. Wala ilaha illallah dan tahlil. Allahu akbar, takbir. Tidak mengapa, tidak berdosa bagi kita dengan mana saja yang kita mulai. Takbir dhisik ya monggo, tahlil dhisik ya monggo, cuma nanti tidak diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Secara umum setiap waktu perbanyak zikir kepada Allah dengan ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi nanti ada peristiwa-peristiwa yang kita sangat ditekankan untuk menyebut salah satunya, ya. Nah nanti masya Allah itu bab lain nanti ya, di bab lain. Kita masih ngaji bab tasbih, ya. Jadi nanti masya Allah bisa kita kaji lagi ya. Berikutnya Pak. Dari Abu Hurairah menuturkan Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani ilal lisani thaqilatani fil mizan. Ini hal yang luar biasa Pak. Ini hadis sahih Bukhari. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Pak, Bu, nyun sewu, mangke amalan-amalan kita dihitung dan ditimbang. Tidak hanya dihitung, tapi juga ditimbang. Ya. Sebab amalan-amalan itu nanti bobotnya beda-beda. Podo-podo hitungan siji tapi bobotnya siji. Contoh, mau makan basmalah, satu amalan. Menolong fakir miskin tetangga kita yang sulit untuk mencari makan, kita tolong dengan harta kita, satu kebaikan. Jihad fisabilillah, mentaruhkan nyawa, menaruhkan harta
jihad fisabilillah di medan perang, satu kebaikan, satu amalan, masing-masing satu, tapi seje abote, ya, bobotnya beda. Lah ini ada kata yang ringan di lisan, gampang ucapannya, tapi berat di timbangan. Nanti amal kita, nanti Pak nyuwun nggih, hari akhir itu banyak nama. Ono sing namanya hari kiamat, yaumul kiamah, hari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Ono yaumul hisab, hari perhitungan amal, sama. Ono sing yaumul mizan, hari ditimbangnya amalan. Ya, amal dihitung dan ditimbang. Ya, maka jangan lupa tentang tasbih ini. Habibatani ilar rahman, dua kata itu sangat disukai oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu Asmaul Husna. Kalimat itu atau kata itu adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, yang saya tulis miring ini itulah yang mesti kita amalkan. Tasbih itu ada kata yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya dan untuk para hambanya yang solih. Dari Sahih bisa disebutkan gini ya. Rasul pernah bertanya, ucapan apakah atau zikir yang paling afdol itu apa ya wahai Rasul? Rasul menjawab, yaitu ucapan zikir yang dipilih oleh Allah. Qala mastafallahu li kalimatihi aw li ibadihi. Yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya bertasbih, untuk para malaikatnya untuk ingat kepada Allah, dan untuk hamba-hambanya manusia untuk ingat kepada Allah. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi. Jadi sering-sering bertasbih Pak ya. Tapi ini kalimat yang sangat disukai oleh Allah, dan itu pilihan, kalimat pilihan dari Allah. Bertasbih juga kita ucapkan pada saat doa iftitah. Pak, doa iftitah itu banyak ragam, banyak periwayatan. Ini kalau dalam manhaj tarjih disebutkan sebagai tanawwu fid dalil, keragaman dalil. Ini harus tahu, ya. Sampai iftitah apal piro? Apal pirang macam? Dua. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Karo Allah berkabira walhamdulillahi katsira. Ya. Padahal Pak nyun sewu nggih. Di dalam hadis yang sahih, iftitah itu ono 10 macam. Sampeyan apal loro kurang 8. Akeh kurangi timbangane sing wis dihafal. Ini namanya tanawwu fid dalil, keragaman dalil. Sing sahih 10. Ragam. Rasulullah memberikan apa? Keragaman. Banyak macam. Sing repot, akeh dalil beragam, kita maunya seragam. Nah, terus sing liyane dibuat. Tidak begitu, tetap diamalkan Pak. Makanya ngaji itu perlu, supaya nanti kita juga punya banyak wawasan. Zuhur semisal iftitah pertama yang dipakai, model pertama. Asar iftitah model kedua. Tahajud model keberapa, sehingga kesepuluhan yang sahih itu diamalkan semua. Ini namanya tanawwu fid dalil, ya. Banyak Pak hati seperti itu. Contoh gampang ya, takbir ono sing sejajar karo telinga,
ana sing sejajar karo pundak. Padha-padha sahihe. Ini namanya tanawwu, ragam. Ana sing sejajar dengan telinga, ana sing sejajar karo pundak. Padha sahihe. Aja terus gawe dhewe. Pak supaya adil, sing tengen sejajar kuping, sing kiwa sejajar pundak. Ya Allah. Nah, ngene iki ra ono dalile. Ya. Jadi kalau ada yang sejajar pundak memang ada dalilnya sahih. Kalau ada yang sejajar dengan telinga memang ono dalile jan sahih. Itu tanawwu fid dalil. Balik ke sini. Rasulullah itu kalau sholat Bapak Ibu sekalian berjamaah ya, sebelum takbiratul ihram beliau menghadapkan wajahnya yang mulia ke para jamaah. Sufufakum, luruskan shaf, rapatkan barisan. Nek rapat, nek wis lurus, Rasul takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram ya. Setelah Rasulullah takbir, itu ada makmum yang doa iftitahnya ini, Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wes, Rasulullah krungu. Ya, krungu. Lho Pak, Rasul kok ngrungokne gak khusyuk berarti. Lho, wong salat itu duduk wong kopok. Mesti krungu. Sampeyan salat nang kene, Pak. Cenuk njaba ku ono arek nyumet mercon. Dhuwur. Sampeyan mesti krungu. Mesti krungu. Ya. Sebab wong salat iku ora dadi wong kopok. Mesti krungu, ya. Nah, Rasul juga begitu. Dengar ada orang membaca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bareng wis mari salate, Rasul balik menghadapkan wajahnya ke para jamaah. Takon, sapa sing ndonga ngono mau? Ora ana sing jawab, wedi. Sapa sing ndonga ngono mau? Sampai ping 3. Terus ada orang yang mengacungkan tangannya, mengatakan, wahai Rasul, itu tadi saya yang membaca. Apa kemudian Rasul mengatakan? Beliau bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi. Sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Artinya doa itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, hadis ini Sahih Muslim, Pak. Ini panjang sekali, cuma tak ambil pendek ini. Apa doa itu tanya itu. Kata Ibnu Umar, maka aku tak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah mengucapkan hal itu. Dadi amalane Ibnu Umar. Begitu Rasul mengatakan seperti itu. Itu ya. Nah, di sini ada subhanallah, ini Pak. Tasbih. Berarti tasbih itu juga kita baca pada saat berdiri sholat. Doa iftitah. Berikutnya Pak. Tasbih juga diucapkan ketika sujud dan rukuk. Sedekat-dekat seorang hamba dengan kholiknya, seorang manusia dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sujud. Sujud itu Rasulullah SAW berucap tasbih, ya, berucap tasbih. Tasbih itu pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah ia berkata Nabi membaca doa dalam rukuk dan sujudnya dengan bacaan. Berikan baik-baik supaya tidak keliru, tidak salah paham ya. Subhanaka, dhamir ka itu dhamir itu kata ganti nama. Subhanaka, ka itu kembali pada Allah. Ya. Jadi asal subhanallah. Allahnya, kalimat Allah
lamul jalalah dari Allah itu diganti dengan dhamir ka. Jadi artinya subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli, maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Sekali lagi, doa rukuk, doa sujud juga bervariasi. Di antaranya ini ya pakai subhanaka. Sekali lagi ka ini balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Sahih Bukhari. Kita lanjut ya. Mengagumi suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa. Jenengan tur dharma wisata, melihat pemandangan yang indah, ucapan subhanallah, luar biasa ya. Atau kita membaca Al-Quran yang bacaan itu menunjukkan kejadian yang luar biasa, sebut pula subhanaka. Dalam sholat Pak ini. Di dalam sholat itu boleh Pak menyebut subhanaka, boleh menyebut alhamdulillah. Sampean sholat, imami moco surat, sampean wahing bersin jenengan, tetap Pak alhamdulillahirabbil alamin, boleh ya. Jadi menyebut kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun kita dalam keadaan sholat, boleh kita baca. Bapak sekalian, ini riwayat hadis, walaupun hadis ini munqati, nanti kita cek ya. Saya berharap nanti ya di seluruh yang hadir ini bisa umroh, bisa haji ya. Bu, nyun sewu Pak nggih. Menawi mangke jenengan ten Masjidil Haram, jenengan ten Masjid Nabawi, itu seringkali yang ngimami nangis ya. Syekh Sudais sering Pak ngimami nangis. Jenengan nate sholat nangis, eling ngopo? Eling utang ya. Nah ada orang sholat di rumahnya, pada saat dia membaca surat bunyinya alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, nangis orang itu sambil berucap subhanaka. Ingat Pak, dhamir ka itu balik kepada Allah. Nangis orang itu. Selesai sholat ditanya oleh para sahabat, lapo sampean kok nangis bareng mau? Lapo sampean menyebut subhanaka? Dia menjawab bahwa dirinya pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah sering pada saat sholat menangis. Umar bin Khattab yang jiwanya keras, sering kalau pada saat sholat dia menangis. Karena ini Sunan Abu Daud, kita perlu cek ya, kita cek. Lalu sekalian, kalau kemudian nanti terbukti bahwa hadis ini adalah dhaif ya, setidaknya kita tahu bahwa ada riwayat seperti itu. Abu Daud pitung atus saket. Abu Daud ini buka pitung atus saket. Ini hadisnya Pak ya. Ini hadisnya. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Ya. Sanadnya ini Pak. Thariqu riwayah dari hadis ini adalah, nah ini Pak, sanadnya munqati, terputus. Semestinya dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in. Tapi ini Pak, ternyata putus ya, dari Rasulullah langsung ke tabi'in. Ini dalam ilmu hadis disebut dengan hadis yang munqati,
missing link, ono rantai yang terputus. Dalam ilmu hadis ini dinamakan dengan hadis yang dhaif. Tapi ini bukan hadis palsu, bukan maudhu. Nek maudhu itu palsu, dibuang Pak dari kitab-kitab hadis. Tapi ini masih ada periwayatannya walaupun terputus, ya, bukan hadis yang palsu. Bapak sekalian kita percepat ya, kita percepat. Bertasbihlah pada saat kita ini akan tidur. Dileng-eleng Pak, mangke dalu asine tilem, bertasbihlah. Siapa tahu itu tasbih yang terakhir dalam kehidupan kita. Sebab sekarang kalau kita tidur sekarang, tidak ada yang bisa menjamin besok kita bisa bangun. Allah sudah sangat sering memberikan contoh seperti itu. Ono wong turu bablas gak tangi-tangi, artinya meninggal. Nah, siapa tahu nanti tasbih yang kita ucapkan menjelang tidur itu tasbih terakhir yang mengantarkan kita pada husnul khotimah, kalimat terakhir memahasucikan Allah, kemudian dia meninggal. Ini luar biasa. Pak, Bu, nyuwun sewu nggih, niki jenengan ada apa dititeni takbir pertama kali ya. Jadi jika kalian sudah berada di tempat tidur, bacalah takbir Allahu Akbar 34 kali. Arba'an wa thalathin. Ini hadis Sahih Bukhari. Kemudian ucapkan tahmid Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Thalathan wa thalathin. Kemudian bertasbihlah 33 kali. Ini pelajaran dari Rasulullah SAW kepada Ali dan Fatimah. Ya. Kita percepat, Pak. Dileng-eleng Bu nggih. Takbir ping 34, kemudian tahmid, kemudian tasbih. Nek sing mari salat siji meneh. Nek mari salat, ini kan subhanallah salatan wa salatin, alhamdulillah salatan wa salatin, wallahu akbar salatan wa salatin. Jadi kan kalau habis salat ini Pak ya. Tapi ingat Pak ini ya. Wala ilaha illallah asron, dan bertahlillah asron 10 kali. Hadis ini sahih dalam Sunan An-Nasa'i. Ya. Mungkin jenengan tidak mengamalkan ini, tapi mengamalkan yang satunya. Ini Pak. Tasbih, tahmid, takbir, kemudian la ilaha illallah ta'ala syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai ini ya. Ini sahih Muslim. Tidak apa-apa, sama-sama sahihnya. Ya. Konotasi pembicaraan kita tasbih, bertasbihlah. Jamaah Baitul Arqam tidak ada lagi istilah lamjing. Mari salam pelencing. Bertasbihlah. Walaupun kita tidak punya banyak waktu, setidaknya pakai ini Pak. Perhatikan baik-baik ya. Saya ingatkan dulu. Ini Sahih Muslim Pak, hadis ini. Ya. Hadis Sahih Muslim. Rasulullah pernah bertasbih dengan redaksi yang luar biasa. Walaupun asbabul wurudnya itu usai salat subuh, tapi ini para pensyarah hadis, ahli-ahli untuk menjelaskan tentang hadis, ini tasbih diucapkan apabila kita tidak banyak waktu. Jenengan tur semisal sholat, khawatir ditinggal rombongannya, walaupun telah selesai sholat, bertasbihlah dengan redaksi ini.
Subhanallah adada khalqi salah samarah. Subhanallah ridho nafsi. Subhanallah zinata arsi. Subhanallah midada kalimati. 4 kalimat tasbih. Pernah dengar ini ya? Belum. Di dalam keadaan waktu yang sempit tetap bertasbih dengan 4 kata, 4 kalimat tasbih. Tidak apa-apa, tidak urut, tidak apa-apa ya. Kalau dalam Sahih Muslim ini redaksinya Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridho nafsi, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah zinata arsy. Ya. 4 jenis kata tasbih. Coba artinya apa? Maha suci Allah sebanyak hitungan makhluknya. Wis ora 33, Pak. Sebanyak makhluknya. Sopo sing iso ngitung makhluk iki Gusti Allah? Ndak ada. Bahkan sekarang ini Pak, muncul makhluk-makhluk baru. Ya. Zaman biyen Pak tahun 70-an masa ono corona. Sekarang ada corona. Wah, macam-macam ya. Itu artinya apa? Allah tidak kemudian tidak berkreasi, tetap menciptakan makhluk. Baik yang goib maupun yang nyata. Maha suci Allah menurut keridhoannya. Maha suci Allah menurut kebesaran arsy-Nya. Maha suci Allah sebanyak paparan kalimatnya. Ini kalimat yang luar biasa. Nah, nanti dihafalkan, dipraktekkan dengan catatan, ya, dengan catatan. Jangan sampai tidak bertasbih dengan alasan tidak punya waktu. Rasulullah saja memberikan hal yang luar biasa ini. Jaga nih, nek umatnya banyak kesibukan, ya. Dengan kesibukan itu dia beralasan tidak punya waktu, ya. Pak, karena waktu terakhir. Ini Bu, dileng-eleng ya. Kalau nanti jenengan itu dalam perjalanan, mau naik mobil, mau naik sepeda motor, naik Pak, nanjak, bertakbirlah. Pada saat turun, perjalanan itu turun, bertasbihlah. Jenengan kok ngadai griya tingkat loro, tingkat telu, munggah undak-undakan Pak, naik tangga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mudun bertasbihlah, subhanallah, subhanallah. Jadi gawe umat tingkat tuh gak bangga-banggaan, gawe umat tingkat iku undak-undakane kena digawe ingat kepada Allah, ucapkan takbir. Kalau menurun ucapkan tasbih. Jenengan ke mall-mall, ke plaza-plaza, ono tangga jalan, kalau naik bertakbirlah. Tangga jalan kok turun, bertasbihlah. Ini kan sing takon, Pak nek anjlok ya apa Pak? Ya. Lah ini yang jarang diamalkan orang. Padahal di Sahih Bukhari. Ya. Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Apabila kami perjalanan mendaki, kami bertakbir. Dan apabila menuruni jalan, kami bertasbih. Geleng-geleng ya, geleng-geleng. Habis sekalian, tasbih juga diucapkan untuk membetulkan gerakan imam yang salah. Ya, waya tahiyat awal dadak langsung ngadeg, maka sang makmum yang cerdas dia akan mengatakan subhanallah. Imam ngerti, loh kok tasbih berarti harus yang keliru. Sing lanang, sing wedok bertepuk tangan. Cara bertepuk tangan Bu, dileng-eleng. Punggung
telapak tangan diadu dengan telapak tangan. Tepuk tangannya gini, Bu. Ya. Lah nek tepuk tangan ngene iki duduk nyelingno wong imam jamaah sing kliru. Tepuk tangan ngene iki adu doro ya. Ngono lali. Ya. Jadi artinya tepuk tangan seperti ini ya. Nah. Imam yang cerdas mesti ngerti. Lho kok ono tepuk tangan, ono sing tasbih, berarti ono sing keliru gitu. Lah nek wis bener-bener imam wis bener aja ditasbihi. Imam bener ditasbihi subhanallah, imam bingung. Aku tahu ngono iku. Ngimami salat gerhana. Salat gerhana kan unik loh. Sami Allahu liman hamidah, Al-Fatihah maneh. Ya kan? Aku lagi ngotot sami Allahu liman hamidah, saya Al-Fatihah, tapi buru subhanallah. Aku batin bagus. Iku ketara makmume gak tahu salat gerhana. Imam wis bener di subhanallah. Ya. Saya pernah Pak, silaturahim ya kepada seorang yang sudah sepuh, guru agama di SMA swasta di Surabaya. Saya silaturahim. Wis wong ngomong ini, aku sakit mau ngimami deh, Mas, mau. Lho napa aku izin aku. Lho napa aku izin? Cerita. Tahu ngimami, Pak. Sakjane wayahe duduk antara dua sujud. Dadak waktu ngimami doa tahiyat. Suwe akhirnya. Lungguhe suwe. Marang makmume subhanallah. Aku gak ngerti salahku apa. Jadi imamnya gak ngerti salahnya apa. Terus subhanallah, aku batin. Subhanallah pindho, iki salahku iki apa? Dadak sing mburi ngomong, sujud. Akhirnya imamnya sujud. Oh, tibake keliru. Ojo disetel nang kene ya. Nggo nang imame. Makane imam iku wong pilihan ya. Gak sembarang wong dadi imam. Aja terus wong sing pikun-pikun dipongko dadi suruh-suruh. Monggo Pak. Barang lali repot ini ya. Habis sekalian saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Materi yang tadi saya sampaikan ada di sini. Ini tak tinggal kalau nanti jenengan kok kepengin lebih lanjut ya, jenengan bilang ke takmir sebenarnya akan digandakan ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.